Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Karyanti SPD dari SMP Negeri 5 Sleman. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar. Kegiatan saya kali ini adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu, pada topik Merdeka Belajar ini terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Pada modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita pelajari satu persatu. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita akan belajar tentang 3 bab, yaitu 1. Mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian 2. Apa peran saya sebagai guru? Dan yang ketiga yaitu ingin menjadi guru seperti apakah saya di masa depan. Bapak Ibu, dalam mengenali diri dan peran seperti apa saya, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai guru, kita dituntut untuk mampu mengenali karakteristik murid dan apa kebutuhannya. Tetapi sebelum itu, terlebih dahulu kita harus mengenali apa kelebihan dan kekurangan yang kita miliki untuk kita kelola dan kita kembangkan supaya sebagai seorang pendidik kita mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian, apa peran saya sebagai seorang guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, kita sebagai seorang guru berperan sebagai motivator, fasilitator, penuntun, dan penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Guru berperan penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan diri sesuai dengan kodratnya. Kemudian, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Ada ungkapan murid adalah seorang peniru yang ulung. Maka sebagai guru kita harus memberi teladan yang baik tentang sikap, perilaku, kebiasaan, dan pola pikir yang inovatif, kreatif, dan adaptif. Sehingga kita ketika memberi pembelajaran di kelas dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga murid selalu ingin belajar dengan bersemangat. Kemudian pada modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Di sini kita belajar tentang 3 hal, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Baiklah Bapak Ibu, yang dimaksud dengan mendidik adalah suatu proses menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian mengajar artinya suatu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Kemudian pada modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bapak Ibu, perkembangan pendidikan bergerak dengan dinamis dan sangat cepat. Setiap murid memiliki kodrat yang berbeda. Maka sebagai seorang pendidik, kita berkewajiban untuk mampu melayani kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodratnya. Pada modul ini kita belajar tentang 2 hal. Yang pertama yaitu kodrat murid. Yang kedua yaitu asas trikon. Nah, Bapak Ibu,
semua murid itu memiliki 3 jenis kodrat. Kodrat yang pertama yaitu kodrat keadaan. Kedua, kodrat alam. 3, kodrat zaman. Kita sebagai seorang guru dituntut untuk mampu memberi pengalaman dan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual bagi murid-murid kita sehingga bermanfaat bagi kehidupannya baik di masa sekarang maupun masa depan. Kemudian dalam merancang pembelajaran, Bapak Ibu guru perlu memperhatikan asas trikon. Kon yang pertama yaitu continue. Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dan dengan perencanaan yang baik. Kemudian, kon yang kedua adalah konvergen. Artinya, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil referensi atau sumber belajar baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian, kon yang ketiga adalah konsentris. Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan haruslah tetap berdasar pada kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, pada modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apakah yang dimaksud dengan budi pekerti? Yaitu perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kemauan yang menghasilkan tenaga bagi murid untuk melakukan aktivitas belajar. Kemudian yang kedua, teori konvergensi. Pada era globalisasi saat ini, setiap murid dapat dengan mudah untuk mencari informasi dari belahan dunia manapun. Informasi-informasi tersebut tentu saja memberi pengaruh yang baik, positif maupun negatif bagi murid-murid kita. Tugas kita lah sebagai pendidik untuk mengarahkan, mendampingi murid-murid kita supaya ketika dia mendapatkan informasi maupun budaya dari negara lain, mereka tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Kemudian modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Di sini kita belajar tentang selamat dan bahagia. Artinya, pendidikan seharusnya dapat mengantarkan murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tapi juga mendorong murid-murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Kemudian yang kedua yaitu sistem Among. Di sini sebagai seorang pendidik, kita berperan untuk memberi teladan yang baik kepada murid-murid kita terkait sikap dan budi pekerti sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo. Kemudian ing madya mangun karsa yaitu pendidik harus bisa membangun semangat murid untuk giat belajar dan berbuat baik. Yang ketiga, tutwuri handayani, yaitu pendidik harus mendorong murid untuk belajar hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, yaitu merdeka belajar abad 21. Bapak Ibu, supaya murid-murid kita mampu menghadapi tantangan di masa depan, hendaknya sebagai guru kita menjadi pendidik yang kreatif, adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada peserta didik. Sehingga tujuan akhir pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid dapat tercapai. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya pelajari dengan topik Merdeka Belajar ini yaitu 1. Dengan Merdeka Belajar diharapkan guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya dengan belajar secara mandiri dan terus-menerus. 2. Guru mampu menciptakan proses belajar mengajar yang baik dan menyenangkan. 3. Guru berperan sebagai penuntun, motivator, dan pendorong bagi murid untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Guru, demikianlah aksi nyata saya
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.